Assalamualaikum, salam sejahtera untuk semuanya. Dari kanal YouTube Kang Heri Susanto, saya mengambil sebuah video yang nanti linknya akan saya sertakan di deskripsi. Kemudian video itu saya cuplik beberapa bagiannya saja, itu yang kemungkinan besar mengarah kepada motif tentang kasus Rajapati Subang ini. Ya, motif kenapa terjadi Rajapati di sana. Jadi mari kita mulai. Pada tanggal 17 malam gitu. Danu diminta oleh tersangka J ini untuk membantu memberikan pelajaran saja, bukan hal lebih untuk membunuh dan seterusnya, tapi memberikan pelajaran karena sebelumnya ini pada tanggal yang sama itu, pada hari yang sama itu, tersangka Y ini di tempat pecel lele itu curhat kepada Danu begitu loh, bahwa wah sekarang sudah tidak megang yayasan, uang dijatah dan seterusnya. Jadi memang motifnya kalau kami menduga adalah motif masalah yayasan atau masalah harta dan seterusnya begitu. Di manakah tempat pecel lele itu berada? Apakah bentuknya warung, apakah bentuknya jongko, dan lain sebagainya. Nah, kemudian pada saat itu apakah kondisinya sedang ramai atau tidak? Selanjutnya, apakah tukang pecel lele itu kenal dengan Pak Yosef atau tidak? Nah, nampaknya juga menarik ini untuk diamati. Kemudian kalau perlu bapak-bapak penyidik juga menyelidiki begitu. Andai kata misalnya si tukang pecel lelenya itu adalah langganannya Pak Yosef, tentu ya kemungkinan besar kenal dengan Pak Yosef dan bisa dimintai persaksian. Apakah memang pada malam itu Pak Yosef dan Ramdhanu itu datang ke sana untuk berpecel lele lah demikian. Atau jangan-jangan tukang pecel lele ini sudah dimintai keterangan oleh bapak-bapak atau ibu-ibu penyidik begitu dan sudah di BAP untuk memperkuat kesaksian Ramdhanu. Ya, kita lihat saja nanti. Semoga saja tukang pecel lelenya ini masih ingat peristiwa 2 tahun yang lalu sehingga tidak blank ketika ditanya ya. Danu ini sebetulnya tahunya bahwa Y ini akan memberikan pelajaran kepada para korban ini adalah pada tanggal 17 itu, 17 Oktober 2021 itu. Malam sebelum kejadian sekitar jam 9. Salah ngomong nih si Bapak, harusnya sih tanggal 17 Agustus 2021 ya, bukan 17 Oktober 2021. Tapi tidak apa-apalah, kami memahami kok, maksudnya adalah 17 Agustus 2021. Kalau dari Danu tidak tahu persis rencananya kapan ya. Tapi kalau kami melihatnya tindak pidana yang serapi ini, sebersih ini dan diungkapkan lama ini pasti butuh proses untuk perencanaannya. Gitu. Tidak 1-2 hari atau tidak 1-2 minggu, tidak mungkin yang begini ini. Nah, cuman Danu dikasih tahunya pas malam kejadian gitu. Jadi kejadian itu kan sekitar jam 12 lebih. Danu ini dipanggil setelah selesai main warnet. Danu ini dipanggil sama tersangka Y, disuruh Danu tolong bantuin. Sama Danu bilang bantuin apa Mang gitu ya. Nah, terus kemudian udah bantuin saja. Akhirnya pulang ngambil motor terus kemudian ke TKP. Si Bapak ini menyampaikan opini bahwa ini adalah pembunuhan berencana. Nah, kalau berdasarkan KUHP, pembunuhan berencana itu kan harus ada unsur-unsur satu penganjur, yang kalau dalam bahasa awam dikatakan sebagai dalang. Kemudian di situ ada unsur pelaku, yaitu yang mengeksekusi, begitu ya. Yang ketiga adalah pihak yang membantu kejahatan. Nah, di dalam membantu kejahatan salah satunya adalah memberikan informasi-informasi apapun yang bisa melancarkan kejahatan. Di dalam unsur pembantu itu ada pihak yang mengetahui begitu. Jadi include ya di sana. Kemudian ada juga pihak yang menutup-nutupi kejahatan atau pembunuhan tersebut, yaitu yang disebut dengan obstruction of justice. Jadi ke depannya kita lihat ya, siapa yang terlibat sebagai penganjur atau dalang, siapa eksekutornya, siapa pihak yang membantu, dan kemudian siapa yang menutup-nutupi ya di 4 kelompok itu. Danu itu instruksi hanya disuruh menjaga di luar, terus kemudian suruh ngambil golok dia jika diminta gitu. Jadi kalau diminta saja harus mengikuti, harus ketika disuruh harus mengikuti itu saja. Iya. Jadi Danu tidak tahu rencana bahwa bagaimana proses pembunuhan, kapan akan dilakukan pembunuhan,
terus setelah pembunuhan itu bagaimana begitu, Ya. terus untuk merapihkan itu seperti apa, itu Danu tidak dikasih tahu. Jadi itu on the spot aja, langsung pada Iya. saat setelah kejadian atau pada saat kejadian instruksi itu muncul begitu. Jadi intinya si Bapak ini ingin mengatakan bahwa Danu tidak terlibat pada proses perencanaan. Jadi pada malam itu spontan saja Danu disuruh atau diperintah begitu. Lalu mengapa kasus ini sedemikian lama terungkapnya? Mari kita dengarkan, kita simak pendapat pakar hukum ya. Pemirsa, setelah 2 tahun lebih misteri pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat akhirnya terungkap. Yosef Hidayah yang tak lain adalah suami dan ayah dari korban ditetapkan sebagai tersangka. Lalu mengapa kasus ini lama terungkap? Untuk membahasnya kita telah bergabung bersama kriminolog dari Universitas Indonesia, Profesor Adrianus Meliala. Selamat pagi, Prof. Adrianus. Selamat pagi. Baik, Prof. Adrianus, dari kasus ini kan 2 tahun sudah berlalu sejak penemuan jasad ibu dan anak. Akhirnya tersangka menyerahkan diri ke polisi. Apa yang menghambat polisi dari awal untuk memetakan para tersangka ini, Prof? Terlebih ternyata tersangka adalah orang terdekat korban. Ada kombinasi dari berbagai hal ya. Yang pertama adalah penanganan TKP yang jorok. Kedua, hasil otopsi pertama yang kelihatannya tidak akurat. Ketiga, ya karena lalu berpanjang-panjang dari segi penyidikan, maka kemudian terjadi pergantian para pejabat yang lalu menjadikan tidak ada satupun yang memiliki satu konstruksi berpikir yang akurat juga gitu ya. Dan yang keempat tentu saja karena tidak ada arah penyidikan yang jelas, maka semua clue, semua kemungkinan kecenderungan informasi kemudian tidak terkonstruksi, tidak terbangun untuk kemudian menjadi satu kesimpulan. Saya katakan begitu karena sebetulnya pada waktu otopsi kedua, saat dokter forensik sudah menemukan bahwa ada DNA terdapat dalam baju Yosef, sebetulnya sudah bisa dijadikan satu clue yang kuat ya untuk kemudian menjerat Yosef. Tapi karena kelihatannya teman-teman dari Dirkrimumnya orang baru gitu ya, lalu kemudian juga manajemen penyidikannya juga tidak terlalu baik, maka kemudian tidak kemudian bisa dikultivasi untuk menjadi suatu konklusi begitu. Tadi saya telah mengatakan bahwa di dalam pembunuhan berencana itu bisa ada 4 peran ya. Jadi peran sebagai penganjur, peran sebagai pelaku, peran sebagai pembantu kejahatan, dan peran yang menutup-nutupi kejahatan. Nah, TKP yang jorok sebagaimana yang dikatakan Pak Adrianus itu adalah hasil kerja apik dari pihak yang menutup-nutupi kejahatan atau pihak yang berperan menutup-nutupi kejahatan. Jadi TKP itu dibuat kacau balau, TKP itu dibuat jorok. Nah, sekarang siapa saja mereka yang bertindak seperti itu? Semoga saja para perusak TKP ini juga segera ditersangkakan ya. Karena ya memang sudah sedemikian hebat mereka bekerja sampai 2 tahun ini lebih kasusnya tidak terungkap juga. Itu kan berdasarkan kerja apik mereka. Maka sudah saatnya mereka ini sekali lagi ditersangkakan dan semoga saja aparat kepolisian itu segera menemukan siapa saja mereka. Yang namanya merusak TKP itu kan bisa bergelombang ya. Jadi pada saat kejadian dan pasca kejadian begitu. Nah, yang pasca kejadian tentu saja itu juga harus dilacak. Jangan-jangan memang akhirnya satu truk penuh begitu ya. Kalau misalnya juga melibatkan mereka yang memberikan kesaksian-kesaksian palsu. Pasalnya diatur tersendiri tuh kalau yang misalnya memberikan kesaksian palsu. Pada akhirnya kita tetap berharap agar kasus ini dibuka secara terang benderang. Walaupun memang tingkat kesulitannya mungkin masih tinggi sehingga perlu dilakukan secara bertahap. Saya Lucky Bahtiar, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Demikian saja konten ringan dari saya. Wassalamualaikum.